Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucu Diana Subarkah, SPD MPD, dan Ibu Sari SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang sistem koloid pada pembuatan hand sanitizer. Boleh di next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Medina Fasya dengan NIM 12120800607, yang kedua Meisha Santia Audila dengan NIM 12120800608, dan yang terakhir ada Melania Resi dengan NIM 121208009. Boleh next. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Melania. Kepadanya saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan hand sanitizer sebagai aplikasi koloid. Yang ketiga, mengetahui fase pendispersi dan fase terdispersi pada hand sanitizer. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam komponen sistem koloid, campuran yang bersifat homogen disebut larutan, sedangkan yang termasuk heterogen adalah koloid dan suspensi kasar. Istilah koloid dipakai untuk menyatakan ukuran partikel serta sistem campuran. Partikel-partikel suatu zat dikatakan berukuran koloid apabila diameter di antara 10 sampai 5 cm, 10 sampai 7 cm. Yang disebut sistem koloid adalah suatu campuran zat di mana suatu zat terbesar merata dengan berukuran koloid dalam suatu zat lain. Suatu sistem yang terdiri dari dua komponen dengan komponen yang satu tersebar dalam komponen yang lain disebut sistem dispersi. Komponen yang tersebar yang jumlahnya sedikit disebut fase terdispersi. Sedangkan komponen yang banyak jumlahnya disebut medium pendispersi. Dalam campuran homogen dan stabil yang disebut larutan, molekul, atom, ataupun ion disebarkan dalam suatu zat kedua dengan cara yang agak mirip. Materi koloid dapat disebarkan dalam suatu medium sinambung, sehingga dihasilkan suatu dispersi atau sebaran koloid atau sistem koloid. Dalam sistem-sistem semacam itu, partikel koloid dirujuk sebagai zat terdispersi atau tersebarkan dan materi kontinu dalam mana partikel itu tersebar disebut zat pendispersi atau medium pendispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melania atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu ada alat dan bahan terdiri dari botol semprot, alkohol 70%, gel lidah buaya yang sudah dihaluskan, sendok, jeruk nipis secukupnya, saringan, dan juga gelas. Boleh next. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Untuk melakukan prosedur pembuatan hand sanitizer dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu dimasukkan alkohol sebanyak 12 sendok makan ke dalam gelas. Selanjutnya, gel lidah buaya yang telah dihaluskan dimasukkan sebanyak 3 sendok makan ke dalam gelas yang berisi alkohol. Lalu dimasukkan jeruk nipis secukupnya sebagai pewangi. Aduk larutan tersebut hingga homogen. Hand sanitizer yang sudah siap dimasukkan ke dalam botol telah siap hand sanitizer siap digunakan. Boleh next. Lalu ada variabel yang berpengaruh terhadap percobaan. Yang pertama, variabel bebas. Pada praktikum ini, variabel bebasnya ada konsentrasi ekstrak jeruk. Yang kedua, ada variabel terikat, yaitu kualitas tekstur dan aroma pada pembuatan hand sanitizer. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol,
yaitu komposisi dan jumlah bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan persediaan hand sanitizer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh saudari kepadanya. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada dokumentasi dari percobaan ini, percobaan hand sanitizer yang merupakan salah satu contoh dari koloid. Foto yang pertama itu ada foto yang menunjukkan bahwa sebanyak 12 sendok makan alkohol 70% dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya ada 3 sendok makan lidah buaya yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, lalu ditambahkan juga jeruk nipis sebagai pewangi. Setelah itu diaduk hingga homogen. Dan foto selanjutnya ada memasukkan hand sanitizer yang sudah jadi ke dalam botol dan hand sanitizer siap untuk digunakan. Slide selanjutnya. Baik, kesimpulannya, yang pertama, dalam komponen sistem koloid campuran yang bersifat homogen disebut larutan, sedangkan yang termasuk heterogen adalah koloid dan suspensi kasar. Istilah koloid dipakai untuk menyatakan ukuran partikel serta sistem campuran. Nah, jenis-jenis koloid terdiri dari emulsi, sol, buih, dan aerosol. Yang kedua, hand sanitizer atau hand antiseptik adalah suplemen atau alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan air dan sabun. Produk hand sanitizer dapat membunuh bakteri yang ada pada tangan karena di dalam hand sanitizer terdapat zat antibakteri. Lalu selanjutnya, hand sanitizer dikatakan sebagai salah satu contoh koloid karena mempunyai tekstur gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari fasa terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, sekiranya cukup sudah materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.